Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari surat Petrus yang pertama, pasal pertama, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Jika kamu menyebut Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup bagaikan rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, perikop 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25 menandai peralihan penting dari dasar soteriologis menuju imperatif etis. Kata penghubung sebab itu menunjukkan bahwa etika Kristen tidak berdiri sendiri, melainkan mengalir dari anugerah keselamatan yang telah dijabarkan sebelumnya. Urutan ini krusial. Perbuatan baik tidak melahirkan keselamatan, melainkan keselamatan yang melahirkan kehidupan yang diperbaharui. Perintah, siapkanlah akal budimu secara harfiah, berarti mengikat pinggang pikiran, sebuah metafora kesiapsiagaan. Ini menunjukkan bahwa kekudusan Kristen dimulai dari pembaharuan cara berpikir. Iman dalam perjanjian baru bersifat eksistensial dan intelektual sekaligus. Pikiran orang Kristen harus diarahkan secara sadar kepada realitas keberadaan Allah. Ajaran untuk berjaga-jaga mempertegas dimensi kewaspadaan rohani. Spiritualitas Kristen bukan spiritualitas pasif, tetapi kesiapsiagaan aktif di tengah dunia yang penuh godaan. Banyak orang yang mengalami kejatuhan rohani berawal dari kelengahan pikiran, bukan dari niat jahat yang disengaja. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pusat orientasi hidup orang percaya, orang Kristen, adalah menaruh pengharapan sepenuhnya pada kasih karunia yang akan dinyatakan pada kedatangan Kristus yang kedua kali atau kedatangannya kembali. Pengharapan di sini bersifat total, tidak terbagi antara Allah dan dunia. Dalam hal ini, pengharapan Kristen yang sejati selalu bersifat eskatologis dan memurnikan kehidupan kita dalam kondisi saat ini atau kehidupan masa kini. Rasul Petrus kemudian memperingatkan kita agar orang Kristen tidak lagi hidup menurut hawa nafsu seperti pada masa kebodohan. Ini bukan sekedar kritik moral,
melainkan penegasan perubahan identitas. Ketidaktahuan akan Allah adalah akar dari kehidupan lama, sedangkan pengenalan akan Allah melahirkan ketaatan yang baru. Imperatif utama perikop ini adalah panggilan untuk menjadi kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kutipan dari imamat ini menunjukkan kesinambungan etika perjanjian lama dan perjanjian baru. Kekudusan bukan sekedar pemisahan dari dosa, tetapi partisipasi aktif dalam karakter Allah yang hidup. Kekudusan ini bersifat komprehensif, mencakup seluruh hidup. Dengan demikian tidak ada dikotomi antara sakral dan sekuler. Dalam pemikiran teologi reform, seluruh kehidupan adalah wilayah pengabdian kepada Allah, karena seluruh ciptaan berada di bawah kedaulatannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, motivasi kekudusan juga diperkuat oleh kesadaran akan Allah sebagai Bapa dan Hakim yang adil. Relasi kita sebagai anak-anak Allah dan Allah adalah Bapa kita tidak meniadakan tanggung jawab etis. Dalam hal ini perlu kita pertegas bahwa anugerah Allah tidak menghapus penghakiman, tetapi justru meneguhkan keseriusan hidup di hadapan Allah. Ajakan untuk hidup dalam takut akan Allah selama waktu perantauan atau diaspora atau di bumi ini memberikan penegasan spiritualitas seorang peziarah, karena seorang Kristen adalah seorang peziarah spiritual. Takut di sini bukan teror, melainkan rasa hormat yang mendalam kepada Allah. Takut akan Allah sebagai keseimbangan antara kasih yang intim dan penghormatan yang serius. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Rasul Petrus kemudian mengarahkan perhatian kita pada dasar penebusan. Umat Allah, umat pilihan, ditebus bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah Kristus. Kontras ini menegaskan kembali kepada kita nilai tak terhingga dari karya penebusan Kristus. Penebusan di dalam konstruksi iman Kristen bersifat objektif dan historis, bukan simbolis semata. Gambaran Kristus sebagai anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat menggemakan sistem korban perjanjian lama, dan ini memberikan penegasan kepada kita adanya kesinambungan tipologis antara korban pada umat Israel dan salib Kristus. Kristus adalah penggenapan definitif dari seluruh korban. Penetapan Kristus sebelum dunia dijadikan menyingkapkan dimensi kekal dari rencana keselamatan. Salib bukan solusi darurat, melainkan pusat rencana Allah sejak kekekalan. Dalam hal ini kita perlu memiliki pengertian bahwa bagian ini memberi kepastian iman, karena keselamatan tidak bergantung pada kebetulan sejarah. Penyataan Kristus pada zaman akhir menegaskan bahwa sejarah bergerak menuju tujuan ilahi. Iman Kristen hidup dalam ketegangan antara kekekalan dan waktu, bahwa inkarnasi adalah titik temu antara rencana kekal Allah dan realitas sejarah manusia. Melalui Kristus, orang percaya dibawa kepada iman dan pengharapan kepada Allah. Ini menegaskan sifat mediatif Kristus yang memberikan kepada kita pengertian yang mendasar. Dan melaluinya kita tahu sifat mediatif Kristus sebagai satu-satunya jalan kepada Bapa. Spiritualitas Kristen ini bersifat kristosentris, bukan teosentrik yang abstrak. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Rasul Petrus kemudian menghubungkan penebusan dengan kasih persaudaraan yang tulus. Pemurnian jiwa menghasilkan relasi yang diperbarui dengan sesama. Kasih di dalam kekristenan bukan aksesoris etis, melainkan bukti kelahiran baru. Kasih ini harus sungguh-sungguh dan dari hati yang murni, menolak kepura-puraan religius. Karena itu, saudara, kasih yang sejati tidak dapat dipisahkan dari kebenaran dan kekudusan. Disinilah letak dari keunikan spiritualitas Kristen. Karena spiritualitas Kristen
yang tidak menghasilkan kasih adalah spiritualitas palsu. Dasar kasih ini adalah kelahiran baru melalui firman Allah yang hidup dan kekal. Firman bukan sekedar informasi, melainkan alat regenerasi. Di sini kita belajar bagaimana Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan untuk melahirkan iman dan komunitas baru. Kontras antara kefanaan manusia dan kekekalan firman memberikan penegasan bahwa stabilitas Injil di tengah perubahan zaman. Di sini kita melihat kutipan dari Yesaya meneguhkan bawaannya firman Tuhan yang bertahan untuk selama-lamanya. Kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja, hidup dari firman Tuhan, bukan dari kekuatan institusionalnya. Firman yang kekal ini adalah Injil yang diberitakan kepada jemaat Tuhan. Dengan demikian, pewartaan Injil menjadi pusat kehidupan gereja. Di mana Injil diberitakan dengan setia, di situ Allah sedang bekerja. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, secara keseluruhan 1 Petrus pasal 1 ayat 13-25 menyatukan doktrin penebusan, panggilan kekudusan, dan kehidupan komunitas dalam satu kesatuan teologis. Etika Kristen lahir dari Injil dan kembali memuliakan Allah. Teks ini membentuk spiritualitas yang waspada, kudus, dan penuh kasih. Spiritualitas peziarah yang hidup di dunia tanpa menjadi milik dunia. Dari pembahasan dan pembacaan firman Tuhan, kita akan berupaya mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Pertama, dalam konteks di negeri kita, panggilan untuk hidup kudus menantang kita orang Kristen untuk menolak kompromi dengan korupsi, ketidakjujuran, dan pragmatisme moral yang sering dianggap wajar. Kekudusan yang holistik menuntut integritas di ruang publik, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan sosial sebagai kesaksian nyata di tengah masyarakat plural. Kedua, kesadaran sebagai umat tebusan yang hidup dalam takut akan Allah menolong kita sebagai orang Kristen menjaga keseimbangan antara keberanian bersaksi dengan kerendahan hati untuk hidup bersama. Orang Kristen dipanggil untuk tidak bersikap arogan secara moral, tetapi menunjukkan kehidupan yang transformasi oleh Injil melalui kasih dan keadilan. Dan ketiga, akhirnya, kita menyadari perlunya penekanan pada firman Allah yang hidup dan kekal untuk mempertegas kepada kita pentingnya pendidikan teologi, pengajaran gerejawi, literasi iman di negeri kita ini, di tiap-tiap gereja lokal kita. Di tengah arus informasi, ideologi, dan relativisme, kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk membentuk umat Allah, komunitas yang berakar kuat pada Injil, sehingga mampu mengasihi dengan tulus dan hidup kudus secara konsisten di tengah realitas bangsa. Demikianlah devosi renungan kita pada hari ini. Kiranya apa yang kita dengar, kita pelajari, dapat bermanfaat bagi kita untuk pertumbuhan iman kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.